Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan, program obrolan santai seputar ekonomi, bisnis, dan keuangan yang pastinya akan relate dengan anak muda dan juga kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Melis Maren, Anda menyaksikan Generasi Cuan. Sahabat Kompas.com, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagaimana nih puasa Anda di tahun ini? Kalau misalnya pengeluaran gimana nih sahabat Kompas.com? Lebih hemat atau sebenarnya lebih boros dikit nih karena ada bukber, karena ada juga kenaikan harga-harga pangan yang ada di Indonesia. Lalu seperti apa sih cara kita mengelola keuangan di saat bulan puasa? Kita simak dulu yuk cuplikan yang satu ini. Capek banget sih kerja. Pada nyebelin lagi. Tapi mending sih daripada gue nganggur, gue dapet duit, mending kerja. Apalagi bulan ini kan dapat THR. Gue dapat gaji sama THR. Kira-kira buat belanja apa ya? Tapi jangan deh. Mendingan buat investasi atau enggak nabung buat dana darurat. Ya boleh. Gaji gue tabung, THR gue invest. Gue cari-cari dulu ya cara investasi yang aman. A few moments later. Persiapan berbuka. Nih, buat minum, buat makan, buat cemilan. Tapi kok dipikir-pikir, puasa ini gue kok malah makin boros ya, jajan mulu, bukan hemat. Halo Mah? Iya, kenapa? Mau pinjem uang? Bukannya udah aku kasih ya pas gajian kemarin? Udah habis lagi? Gitu. Ya udah deh, nanti aku coba transfer ya Mah. Ya. Mama minta transfer lagi. Coba deh cek masih ada saldo gak ya? Hah? Kok tinggal 50.000? Yang bener aja, kan belum belanja baju lebaran. Aduh, gimana nih? Pakai pay later aja kali ya. Nanti bayarnya pakai THR, jadi THR duluan aja gitu ceritanya. Boleh. Kita cek limit dulu 5 hours later. Aduh, kenyang juga ya habis buka puasa. Oh iya, kan belum transfer si Mama. Lupa, siapa tahu dia nungguin. Oke. Wah, saldonya masih banyak nih yang dari pay later tadi. Apa belanjain aja sekarang kali ya? Nonton baju, sepatu, terus habis itu heels, terus make up, catokan juga rusak. Coba cekot aja. Ada parfum yang gue mau nih. 1.500.000 doang. Sumpah sih. Murah banget, cekot THR di kantor. THR gak dikasih full. Terus gue bayar pay later gimana dong? Nah, sahabat Kompas.com, untuk lebih mendalam lagi nih bagaimana kita mengelola keuangan di saat bulan puasa dan juga menjelang lebaran, kita akan berbincang dengan Mbak Erlina Juwita selaku founder Cerdas Keuangan. Halo Mbak Erlina, apa kabar? Halo Mei, apa kabar juga? Sehat-sehat ya? Sehat, baik. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Mbak. Iya, terima kasih. Oke Mbak, kita mau berbincang nih soal tadi mengelola keuangan di bulan puasa ya kan. Di bulan puasa kita dibagi sahur juga untuk memasak kayak biasanya atau membeli makanan saat berbuka dan juga saat sahur. Nah, kalau misalnya bagaimana nih Mbak Erlina, kan selaku ibu rumah tangga juga membagikan tips bagaimana mengelola keuangannya nih untuk yang berbuka dan juga yang sahur. Iya, makasih Mei. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan juga ya kalau kondisi saat ini nih puasa tetapi kondisinya kan COVID-nya sudah mereda ya.
Ya. COVID-nya sudah mereda tapi bahan-bahan kebutuhannya naik gitu ya. Beda dengan pada saat kita melakukan ibadah puasa sebelum COVID. Kemudian ada setelah itu datang COVID, yaitu pasti ada beberapa perubahan dari sisi pengeluaran-pengeluarannya. Nah, yang saya cermati kalau seandainya saat ini itu berarti para ibu rumah tangga khususnya akan melakukan beberapa adjustment atau penyesuaian. Misalnya kalau yang pada saat COVID itu minim sekali ya acara bukber dan lain sebagainya mungkin. Kalau sekarang bisa jadi ada acara buka bersama di rumah seperti itu ya. Itu kan berarti harus ada extra budget. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah khusus untuk menu-menu di bulan puasa, menu berbuka maupun menu santap sahur gitu, biasanya kita lakukan yang namanya meal plan. Nah, meal plan itu sesimpel kita membuat rencana untuk menu seminggu yang akan datang. Misalnya bulan puasa ada 4 minggu, jadi minggu pertama kita buat meal plan yang pertama, isinya itu adalah menu misalnya dari hari Senin sampai dengan Minggu gitu ya. Kemudian apa aja yang dibutuhkan. Nah, kita belanja di awal minggu itu. Itu menurut saya lebih menghemat. Kenapa? Karena kita belanjanya sekaligus, kemudian juga kita masaknya sendiri di rumah. Lebih hemat ketimbang kita misalnya setiap hari mesti pesan dari luar atau kita justru makannya di luar gitu ya. Itu sih menurut saya lebih hemat sih dengan menggunakan meal plan. Meal plan itu sesimpel kita membuat seperti jadwal aja rencana dan kita nyetok bahan makanannya di rumah. Itu. Dengan adanya kenaikan beberapa harga pangan juga ya, dan juga sekarang kondisinya kan walaupun COVID sudah mereda tadi yang seperti Mbak Erlina bilang, ini bagaimana nih mensiasatinya nih? Kan tadi ada meal plan. Nah, kalau misalnya ada nggak tips-tips misalnya belanjanya ini bahan-bahannya lebih baik seperti misalnya tadi yang terjadwalnya itu seperti apa nih Mbak? Karena kan seperti kita tahu seperti ya minyak juga naik, betul. Juga harga-harga yang lain juga naik gitu. Betul. Apakah ada kayak cara khusus misalnya dalam sehari mengatur 50.000 untuk beli ini atau memang ya sudah pakai uang yang memang tersedia, tapi atau adakah budget khusus sebenarnya? Ada beberapa cara sebenarnya ya. Sebenarnya Nabi Muhammad aja itu menyiapkan bulan puasa itu jauh-jauh beberapa bulan sebelumnya. Nah, nggak ada salahnya kita juga menyiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini ya minimal sebulan sebelum Ramadan itu datang. Jadi pada saat sudah di bulan puasa kita udah nggak mesti bingung dari mana uangnya seperti itu. Tapi kalau seandainya memang belum siap, ada beberapa cara gitu. Jadi pertama mungkin menyisihkan dari yang kita punya penghasilan setiap bulan. Itu menyisihkan berapa untuk budget khusus untuk konsumsi pada saat bulan puasa. Yang kedua, kita membuat penghematan dari sisi konsumsi, misalnya pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka juga ya. Tentu saja kalau misalnya minyak gorengnya harganya udah 2 kali lipat gitu ya, berarti kita note di situ dan kita membuat menu-menu yang minim membutuhkan minyak goreng seperti itu ya. Kalau dulu misalnya buka puasa harus ada gorengan gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya dikurangi sedikit lah gitu ya, dengan misalnya membuat sesuatu yang nggak perlu digoreng terlalu banyak minyak seperti itu. Menurut saya sih itu ya. Kemudian mungkin cara yang berikutnya adalah kita memanfaatkan promo-promo diskon. Kalau saya perhatikan sekarang ini banyak sekali aplikasi online yang bisa memudahkan kita untuk membeli bahan-bahan seperti sayur, buah gitu ya, daging, minyak goreng, bahkan itu harganya promo. Seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu kita bisa peroleh dengan harga yang lebih ringan daripada kalau kita beli ke supermarket seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk bahan lebih hemat kita yang pesan luar. Kalau misalnya bentuk makanannya sudah siap saji, ya itu lebih melihat harga kebutuhan yang sedang naik. Apakah lebih hemat kita memesan makanan siap saji di luar saja atau ya back to basic memasak gitu? Iya,
Ini tergantung jenis makanan ya. Kadang ada kalau kita lihat di aplikasi pemesanan makanan online gitu ya. Itu kan ada kadang-kadang ada promo, misalnya beli seharga 100.000 dapat promonya diskonnya 40.000 gitu kan. Nah, itu tergantung juga tuh, tergantung kalau kita memilih menu-menu yang ada promonya, itu bisa jadi lebih hemat ketimbang kita bikin sendiri di rumah, kita buat sendiri, kita masak sendiri di rumah. Tapi kalau seandainya menunya itu menu-menu masakan rumahan, misalnya sayur asem, kemudian ayam goreng dan lain sebagainya yang bisa dimasak sendiri, itu menurut saya sih cukup lebih murah ya ketimbang kita beli di restoran yang menyediakan misalnya menu untuk restoran Sunda seperti itu ya, yang mungkin harganya bisa jadi karena disajikannya di restoran bisa jadi lebih tinggi kan ketimbang kita masak sendiri di rumah. Oke, kita kan tadi membahas untuk penghematan bagaimana berbuka dan juga sahur ya, Mbak. Iya. Tapi ada juga fenomena bukber nih, buka bersama iya, nih. pasti itu ya. Iya, pasti Mbak sudah banyak undangan buka bersama kan, baik itu di rumah ataupun ya kumpul di restoran bersama Betul, teman-teman. betul. Bagaimana nih Mbak melihat fenomena ini dan sebenarnya bagaimana nih kita supaya mengelola keuangannya agar ya nggak terlalu boncos lah untuk bukber karena pasti Iya. undangannya nggak pasti lebih dari satu betul. nih. Bukber untuk alumni SMA, untuk alumni kuliah, untuk alumni SD gitu ya. Nah, untuk teman kerja kantor lama, kantor baru gitu ya. Jadi memang ini beda nih, ini perbedaan yang terjadi pada saat puasa tahun lalu dengan puasa tahun ini, karena kan tahun ini boleh ya Ya, kita sudah bukber, dilonggarkan sudah ya. dilonggarkan ya ke ininya ketentuannya ya. Nah, caranya gimana? Caranya mungkin yang pertama adalah kita menyeleksi ya. Jangan sampai juga semua acara bukber itu kita kunjungi gitu ya. Kan pasti ada prioritas-prioritas yang bisa kita ambil ya. Kemudian juga mungkin adalah kita siapkan budget sih sebenarnya. Siapkan budget khusus untuk itu karena kita juga butuh sosialisasi ya, karena sudah berapa tahun udah nggak ketemu kan. Nah, minimal kita butuh lah sosialisasi. Kita siapkan budget. Berapa budgetnya? Minimal 5-10% deh dari penghasilan kita. Kita siapkan untuk budget sosialisasi, untuk kebutuhan personal, seperti itu. Oke, jadi dibudgetin dari penghasilan 5-10% ya, jangan Iya, sampai betul. Jangan sampai kebanyakan juga iya, ya. nanti bingung nih nanti saat Iya, menjelang lebarannya betul, ya. betul. Kita akan bahas nih ya untuk menjelang lebaran bagaimana Iya. mengaturnya, karena kan banyak juga keperluan yang harus dibeli ya sebelum juga mempersiapkan menjelang lebaran. Kita akan bahas di video part 2 selanjutnya. Tetap terus saksikan Generasi Cuan.